Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال أيضا ومن يهاجر في سبيل الله يجد له في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره إلى الله وكان الله غفورا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita merasakan syahdunya salat subuh. Imam yang memimpin kita, Syekh Abdullah Asy-Syajar, punya sanad langsung dari Rasulullah. Maka ketika kita salat kita merasakan tenang, ya, kekhusyuan. Jadi menjadi imam itu enggak boleh sembarang. Menjadi imam ini, makanya di belakang imam juga itu tidak boleh orang sembarang. Karena ketika imam tidak mampu melanjutkan bacaannya, atau terjadi sesuatu, maka dia harus maju dan menggantikan sesuai apa yang dibacakan oleh imam. Keadaan seperti itu. Bagaimana lagi ketika kita berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Pak, kita rindu. Ya. Ini sanadnya artinya nyambung bacaannya itu seperti itu yang dibaca Rasulullah. Katanya nyambung, makanya ada sanadnya. Ya. Sahabat begitu merindukan Rasulullah. Sahabat selalu ingin menatap wajah Rasulullah. Kadang-kadang implementasi daripada itu semua ketika kita berada di tengah-tengah sahabat-sahabat kita, kita berjumpa. Kita rasakan berat untuk berpisah. Bagaimana lagi sahabat? Ada sahabat setiap dia mau keluar bisnis,
Dia mampir dulu di hadapan Rasulullah, di hadapan rumah Rasulullah. Berdiri menunggu sampai Rasulullah keluar rumah, sekedar menatap wajah Rasulullah baru dia pergi. Ada yang merasa tidak akan indah hidup itu kecuali dengan menatap wajah Rasulullah. Sahabat tidak mau berpisah dari Rasulullah. Umar bin Khattab ketika mendengarkan Rasulullah meninggal wafat, Umar tidak percaya. Umar keluar dengan menghunuskan pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku penggal lehernya. Sebenarnya bukan arogan yang ada dalam diri Umar, tetapi rasa cinta yang merasa berat untuk dipisahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar datang dan membaca ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Qad khalat min qablihi rusul, sama dengan rasul-rasul yang lain. Apa imata, apakah ketika di Rasulullah meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu akan tinggalkan agama ini? Kamu akan keluar daripada Islam? Umar mengatakannya, Abu Bakar, apakah ada Al-Quran yang turun setelah Rasulullah meninggal? Kata Abu Bakar, ya Umar, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ini ayat juga yang sering dibacakan Rasulullah. Kata Umar, seakan-akan aku baru mendengarkan ayat ini. Lalu Abu Bakar mengatakan, "May ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa may ya'budullah fa inna Allah hayyul la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad manusia biasa akan mati, meninggal. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, sungguh Tuhannya Muhammad tidak akan pernah mati. Barulah terjatuh pedang yang ada di tangannya. Baru datang mencium Rasulullah. Begitu sahabat memuliakan Rasulullah. Tapi umat sekarang ini, kita jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Kita jauh dari pengamalan-pengamalan itu sehingga tidak terkesan. Agama yang ada dalam diri kita itu tidak terkesan. Seakan-akan Islam ini biasa. Diintimidasi, ya, dilecehkan. Kita tidak mau keluar berkorban untuk membela agama kita. Kenapa? Sunnah itu hilang dalam diri kita. Sehingga merasa Islam itu tidak ada dalam diri kita, tidak ada pengaruhnya. Mau salat, tidak salat. Ya. Mencaci, menghina, menghardik. Begitu gampangnya kita. Menyepelekan orang lain, menganggap sepele orang lain. Padahal Islam ini adalah akhlak. Siapa yang tidak berakhlak, tidak ada Islam dalam dirinya. Tapi akhlak ini hilang. Mahabbah, kasih sayang ini tidak ada dalam diri kita. Maka ini yang ingin kita munculkan kembali. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, sayati zamanun haula'i ikhwani. Akan datang suatu zaman, mereka itu adalah saudaraku. Baru saja mengucapkan kata-kata itu, sahabat sudah cemburu. Ya Rasulullah, alasna min ikhwanikum? Bukankah kami ini termasuk saudaramu ya Rasulullah? Kami yang menolong engkau ya Rasulullah. Kami bersama engkau dalam hijrah. Kami yang memberikan Madinah ini untukmu ya Rasulullah. Kami yang melindungi engkau ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian semua adalah sahabatku. Tapi yang datang di kemudian hari, mereka itu adalah saudaraku. Allahu Akbar. Kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu dianggap saudaranya Rasulullah. Siapa mereka?
Kalau begitu apa kriterianya ya Rasulullah? Karena sahabat ini sangat cemburu. Dia ingin merasakan dia miliknya Rasulullah. Tapi begitu hebatnya Rasulullah menjadikan semua sahabat-sahabat Rasulullah merasa memiliki Rasulullah. Dialah orang yang paling disayang. Abu Bakar merasa dia yang paling disayang. Umar merasa dia yang paling disayang. Utsman merasa beliau yang paling disayang. Ali merasa beliau yang paling disayang. Semua merasa yang paling disayang Rasulullah. Begitulah cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabatnya. Tidak membeda-bedakan dan merangkul, menyayangi. Sampai yang kencing di dalam masjid pun. Ketika Rasulullah salat dia kencing. Umar sudah langsung mengambil pedangnya dan ingin menyembelih orang tersebut. Kurang ajar, ini ada Rasulullah kencing di masjid Rasulullah. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar. Biarkan dia ya Umar. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Semakin panas sahabat. Setelah selesai, Umar yang disuruh. Ya Umar, cari air. Ini cari air di padang pasir, Pak, sulit sekali. Dia pergi cari, dia sudah marah. Dia lagi dapat tugas. Setelah dia dapatkan air, kata Rasulullah, ya Umar, tadi aku larang engkau melarang dia. Karena kalau sementara dia kencing kamu larang, dia akan seret kencingnya. Semua masjid akan dikencingi, tidak akan bisa kita tahan itu kencing. Biarkan dia satu posisi, satu sudut, satu tempat, dia kencing di situ. Siram ya Umar. Setelah dia siram, baru dia panggil Badui tadi. Sesungguhnya tidak layak bagi kamu, tidak berhak, dan tidak pantas kamu kencing di tempat ini. Karena ini tempat yang suci. Apa kata orang Badui tadi yang tadi mau dipenggal lehernya? Dan dia juga mulai marah. Karena dia tidak tahu masjidnya Rasulullah hanya dari anyaman-anyaman daun-daun kurma. Ya, jadi dianggapnya tempat ya layak untuk kencing. Allahu Akbar. Saking gembiranya si Badui tadi. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham gairahu. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja. Jangan kamu rahmati semua ini yang marah-marah. Rahmati aku dan Muhammad. Rasulullah tersenyum. Dia mengatakan tidak pantas kamu kencing karena ini tempat yang suci. Dirangkul Rasulullah. Barulah dia rangkul semuanya. Kenapa? Ucapan Rasulullah tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Alhamdulillah. Kita memuji Allah. Karena kita diberikan kesempatan hidup kembali setelah kematian. An-naumu syakikul maut. Tidur itu saudara kembar daripada kematian. Berapa banyak orang yang tidur selama-lamanya tidak bangun-bangun. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita terbangun daripada tidur tadi. Apa itu? Katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah tadi Allah mematikan kami. Masya Allah. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Ada lagi lanjutannya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh kepada diriku. Jadi tadi ini seakan-akan roh kita ini sudah diangkat. Ya, makanya orang yang tidur itu Pak, dia nggak tahu dirinya. Ya. Dan ketika kita dikejar anjing ketika tertidur, kita bangun itu pasti ngos-ngosan. Padahal kita tidur nggak lari. Roh kita, nah itulah roh nanti akan dikembalikan. Jasad kita nanti ini akan jadi tanah. Roh inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan menjadi bentuk yang lebih indah daripada kita sekarang ini. Tetapi ketika dia tidak mengamalkan syariat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dia akan lebih buruk daripada jelmaan dirinya sendiri. Maka dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Wa afani fi jasadi, dan telah memaafkan atau menjadikan sehat kembali jasadku ini, dan telah mengampunkan semua dosa-dosaku. Masya Allah ya.
Wa adinali bidzikrihi, dan telah memberikan izin kepadaku untuk berzikir kepadanya. Ya, kalau kita tidak diizinkan Allah mengingat Allah, ya, Allah mengatakan ingat saja setan, akhirnya kita benar. Ya, bangun tidur, akhirnya yang kita pikirkan dunia, mengejar bisnis yang haram, yang apa ya. Ini berarti Allah tidak mengizinkan dia diingat apa namanya dengan zikir. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, apalagi bisa datang ke masjid berjamaah. Allahu Akbar, suatu kemuliaan. Man salat subha fahum fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia di dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dikatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, ya, yang telah menjadikan aku bisa melakukan aktivitas kembali. Saudara, banyak orang ketika terbangun yang dia pikirkan bisnisnya. Kalau dia petani, dia siapkan cangkulnya, dia siapkan sapinya, kerbaunya, atau tempat apa yang dipergunakan di pertanian. Kalau dia sebagai pedagang, dia siapkan ya alat-alatnya semuanya untuk berdagang, pakaiannya apa segala, apa yang dia dagangkan. Kalau orang-orang yang datang ke kantor, dia persiapkan laptopnya, persiapkan alat-alat kantor. Padahal bukan ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Ketika kita terbangun, bukan yang kantor rutinitas yang kita pikirkan, bukan. Yang kita pikirkan, lihat di sebelah kita. Istriku, ya Allah, berikan hidayah istriku, ya Allah. Tambahkan ketaatannya kepadamu dan kepada suaminya, ya Allah. Lihat sebelah kiri anak kita, ya Allah, berikan hidayah anakku, ya Allah. Siapa tahu saya yang masuk surga, istri dan anak saya masuk neraka. Atau istri dan anak saya masuk surga, saya masuk neraka. Atau kedua orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga. Atau kedua orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Maka ini hidayah yang dipikirkan. Karena dikatakan ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan dari bisnis, bukan dari kekayaan. Bagaimana anak saya belum punya harta, belum punya toko, belum bekerja, belum apa. Bukan, jangan pikirkan itu. Allah sudah mengatur tentang rezeki. Tetapi tentang api neraka kita tidak bisa terhindar daripada itu. Kecuali kita persiapkan ketika hidup ini. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini. Yang punya kaki, yang enggak punya kaki 1000, yang punya kaki 2, dan kita termasuk manusia. Kecuali telah diatur rezekinya oleh Allah. Dan hebatnya lagi, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu tempat tinggalnya. Semut, belatung, sampai corona, ya, yang tidak terdeteksi mata, diketahui tempat tinggalnya oleh Allah. Dan hebatnya lagi, wa mustaudaaha, perbendaharaannya, hartanya. Tinggal berapa hartanya semut, tinggal berapa hartanya cacing, tinggal berapa hartanya kalajengking, semua binatang diketahui tinggal berapa sisa makanannya, diketahui oleh jumlahnya oleh Allah. Apalagi yang namanya manusia. Ya, rezeki kita sudah diatur. Hanya ada upaya, jangan tinggal ya duduk ya, kemudian tidak ada usaha, ada upaya namanya. Tetapi tentang rezeki sudah diatur oleh Allah. Karena dikatakan tidak akan meninggal seseorang kecuali telah disempurnakan rezekinya. Jadi kalau ada orang yang terlalu tamak, serakah, ada orang mengatakan, hati-hati, dia terlalu akan mempercepat datangnya kematiannya. Kenapa? Karena kalau sudah sempurna rezekinya, tidak akan ditambah lagi
1 hari pun daripada umurnya, 1 detik pun daripada umurnya, habis juga. Ya. Maka hadirin rahimakumullah. Tetapi ulama mengatakan, tapi tentang sorga dan neraka, itu tidak diketahui kecuali Anda yang menentukan sekarang ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun untuk kehidupan akhirat. Maka bercocok tanamlah dengan kebaikan. Lakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini yang kita akan munculkan kembali, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu 60 a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, ini kita punya persiapan. Maka ayat yang saya bacakan tadi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Coba sekali-sekali datang ke rumah sakit, Pak. Kami dulu ada waktu tersendiri datang ke rumah sakit. Ya. Sekali dalam 2 minggu datang ke rumah sakit. Ya, paling lambat itu sekali sebulan. Datang, kunjungi semua, lihat yang di ICU, lihat yang baru dioperasi, lihat yang ada tumornya, lihat yang baru diimputasi, lihat yang lagi dengan oksigen. Ya Allah, kita diberi kesempatan ini, ya, untuk menambah khazanah akhirat kita agar kita semuanya masuk surga. Lihat bagaimana saudara saya, kasihan. Tadi sempurna kakinya, sekarang sudah dipotong kakinya. Tangannya pakai oksigen. Ya, sampai ada satu, Masya Allah, di Turki, dia bawa oksigennya datang ke masjid. Ya sudah, nggak mau dia sholat di rumahnya, takut meninggal. Ya, maka dia mau dalam kondisi berjamaah di masjid. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah, alhamdulillah, free of charge. Begitu Allah memberikan ya udara ini, ya kalau kita coupling lagi udara. Nah, sekarang kan sudah di Amerika mulai dia coupling Pak. Ini kalau masuk di area ini bayar sekian. Kenapa? Oksigennya sekian. Sudah mulai. Jadi kalau nanti kita akan bayar semuanya itu. Ya. Dan ini Allah berikan kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah. Ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita tanamkan sebagaimana para sahabat. Ya. Ada 6 sifatnya sahabat yang menjadikan dia itu mulia. Ada 6 sifat daripada sahabat yang menjadikan dia mulia dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat thayyibah. Ini Pak, kita anggap remeh. Makanya Masya Allah, saudaraku di Salafi itu sangat menganjurkan di dalam hal tauhid. Memang karena kapan-kapan kita melenceng daripada itu, ya kita ini dianggap musyrik, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid perlu sekali, ya. Nah, dalam agama ini yang diajarkan dan diamalkan para sahabat. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah, yakin yang mengatur rezeki adalah Allah, yakin yang memberikan jodoh adalah Allah, yakin bahwa yang memberikan baik dan buruknya kehidupan adalah Allah, yang mengetahui ajalnya manusia adalah Allah. Ini yang kita perlu bentuk dalam diri kita, kalimat yakin la ilaha illallah. Sehingga sahabat ini, Masya Allah, yakin benar. Pernah Abu Darda duduk di salah satu di sudut masjid. Setelah salat subuh, ya dia berzikir. Ya. Datang seseorang mengatakan, "Ya Abu Darda, rumahmu kebakaran." Apa kata dia? Tidak terbakar rumah saya. Di kampungnya ini sudah rumah habis terbakar semua. Datang lagi utusan, "Ya Abu Darda, segera pulang. Selamatkan rumahmu." Kata dia, "Tidak, rumah saya tidak terbakar. Ini saya menyaksikan, coba itu kepulan asap sudah, Masya Allah." Datang yang ketiga lagi, 3 orang datang. "Ya Abu Darda, pulang. Semua orang sudah mengungsi. Kamu ini tinggal di sini." Dan tidak, aku yakin rumahku tidak terbakar. Setelah keempat orang yang datang, dia mengatakan, "Ya Abu Darda, semua rumah habis terbakar kecuali rumahmu yang tidak terbakar." Allah. Apa yang menjadikan kamu yakin? Ya saya yakin.
Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca di pagi hari tidak akan kena musibah sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari tidak akan kena musibah sampai pagi hari. Aku baca itu, maka aku yakin terhadap Allah dan Rasulku. Tidak akan mungkin terbakar rumahku. Kita ada nggak bekal-bekal yang kita bawa seperti itu, Pak? Nah, keyakinan ini kita mau rubah. Apa doanya? La ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka. Ya, siapa yang masih ingat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Sebentar, nanti saya anukan, Pak. Kalau perlu saya tuliskan nanti ini ayatnya, ini kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Ini sayyidul istighfar. Yang satunya lagi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana hampir sama ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini satu dibaca dan ada lagi satu yang dibaca. Ya, ini untuk menghindarkan kita daripada bencana dan musibah. Nah, yang saya garis bawahi di sini bahwa begitu yakinnya sahabat Rasulullah sehingga yakin bahwa kalimat la ilaha illallah, maka dikatakan di sini kaidahnya nantashir bis sunnah, nantashir bila ilaha illallah hatta yantahi syirk. Kita selalu banyak mengucapkan la ilaha illallah sampai-sampai kesyirikan itu hilang. Nah, ini kita dianjurkan untuk banyak membaca dan betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang berhak memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Wa nantashir bisunnah hatta yantahi al-bid'ah. Banyak-banyak kita melakukan sunnah-sunnah. Ya, sunnah masuk WC, sunnah keluar WC, sunnah berpakaian, sunnah makan, jangan makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan, ya, bersenyum, kemudian masuk rumah, berada di dalam rumah, ya, bagaimana kalau kita, semuanya ini ada sunnah-sunnahnya, coba tingkatkan itu, maka kita akan jauh dari bid'ah, ya, jauh daripada bid'ah. Kemudian dikatakan yang ketiga, nantashir bis shalah hatta tantahi al-fasya wal munkar. Kita perbaiki salat 5 waktu kita dan itu di masjid. Supaya terhindar kita sampai habis kemaksiatan yang merajalela di muka bumi ini. Saudaraku, poin yang ingin saya sampaikan tentang salat berjamaah. Orang yang salat berjamaah akan dapat 7 kemuliaan. Dicatat, Pak. Yang pertama, orang yang salat berjamaah dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Banyak orang panjang umurnya tapi dalam maksiat. Ini orang yang paling rugi hidupnya. Tetapi orang yang berjamaah di masjid dan diusahakan 5 waktu, Pak. Karena laki-laki itu tidak boleh salat di rumah kecuali salat sunnah. Ya, tahiyatul masjid, kalau di masjid ada namanya tahiyat masjid, di rumah pun ada seperti itu. Ya. Kalau istilahnya bahasa Bugis mah perkara jam bola. Nah, ada ternyata ketua pembinaan ibadah orang Bugis baru ketemu lagi tadi. Masih keluarga rupanya. Masya Allah, dari Sengkang. Dari Sengkang. Alhamdulillah. Ini silaturahmi. Nah, jadi rumah itu, Pak, hanya boleh salat sunnah. Tahajud, salat duha, salat-salat sunnah yang lain. Tetapi salat fardu di masjid. Karena Rasulullah tidak pernah tinggal salat berjamaah.
Jadi kalau kita konsekuen dengan ini dan komitmen, insya Allah dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Saya habis ceramah di Istiqlal. Alhamdulillah Buya ini juga khatib Masjid Istiqlal. Saya habis ceramah subuh hari Ahad. Ada yang bertanya, Buya, katanya orang yang salat berjamaah dipanjangkan umurnya. Ini di samping rumah saya, Masya Allah, ya baru saja meninggal, padahal umurnya baru 40 tahun, 38 tahun, belum cukup 40 tahun. Dia di masjid 5 waktu. Sementara ada sahabat saya, sudah 90 lebih, hampir 100 tahun, tidak mati-mati, tidak pernah sholat. Jadi saya hanya jawab satu, Pak, panjangan mana umurnya seseorang, dia diberikan 100 tahun oleh Allah hidup, atau 200 tahun deh dia hidup, tetapi berakhir dalam neraka, atau umurnya hanya 30 tahun, 40 tahun, meninggal, berakhir dalam sorga. Mana yang panjang umurnya? Kita ini makhluk yang tidak pernah mati. Alam dunia ke alam akhirat itu hanya perpindahan. Dicabut, kemudian di kuburan dikembalikan roh kita. Dan hidup selama-lamanya. Makanya menangis kita, Pak, kalau sampai kehidupan dunia ini kita sia-siakan. Nah, orang yang salat berjamaah dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Yang kedua, orang yang salat berjamaah di masjid dimudahkan rezekinya penuh keberkahan. Mudah rezeki dan berkah. Kita subuh-subuh dari Tangerang, dari Bogor, dari Banten sana mengejar kerja di Jakarta. Jam 3 subuh. Naik jam 4 naik kereta, tidak. Allahu Akbar, sudah tidak salat subuh. Hanya mau mengejar gaji 1-2 juta. Kalau sekiranya 100 triliun gaji kamu masih boleh. Mungkin udahlah, masih ada 100 triliun ini. Ini 1 juta, padahal Rasulullah mengatakan sunnatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, ini keyakinan kalimat la ilaha illallah ingin kita yakinkan dalam diri kita. Ini masjid apa, Pak, namanya? Al-Ikhlas. Kalau saya katakan siapa yang salat di masjid Al-Ikhlas akan dapat 100 juta. Siapa yang salat subuh? Diumumkan oleh gubernur di Banten ini, Tangerang ini. Siapa yang salat subuh di masjid Al-Ikhlas akan dapat 100 juta. Laki-laki, perempuan, anak yang baru lahir atau apa. Yang penting dibawa ke masjid dapat 100 juta. Saya mau bertanya, apa ada orang yang tersisa di rumahnya, Pak? Tidak ada, semua datang. Yang mungkin yang sudah di ICU juga oksigen, dia akan mengatakan, "Nah, mau dibawa kemana aku, nak?" Kata cucunya, "Nek, saya mau bawa ke masjid Al-Ikhlas. Biar mati nenek di sana nggak apa-apa, yang penting dapat 100 juta." Iya, kita mau bayi yang mungkin plasentanya masih ada digunting, dibawa datang dapat 100 juta. Kenapa tidak yakin dengan ucapan Nabi, salat sunnah 2 rakaat lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya? Kenapa tidak yakin? Bagaimana lagi salat subuhnya? Tuh. Nah, ini keyakinan yang kita mau masukkan ke dalam hati manusia. Sekarang kembalikan itu. Apa yang katakan Rasulullah? Ya, kita mempercayai yang nampak, kita menafikan yang nampak dan mempercayai yang gaib. Karena apa yang disampaikan Rasulullah pasti benar. Dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tiadalah Rasulullah menyampaikan satu statement, pernyataan, kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Kita ini sudah dapatkan dunia, melebihi dunia dan seluruh isinya, yang salat berjamaah subuh ini. Ya. Tetapi inginnya juga kita, bagaimana yang lain juga mendapatkan ini. Supaya dia dapatkan, karena ya dunia tidak bisa menampung kebaikan kita. Tapi akhirat, orang yang paling terakhir masuk surga akan mendapatkan 10 kali dunia ini. Surganya. Masya Allah.
Kita harus yakin. Jadi seumpamanya dia baru masuk Islam, ya, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah mati, dosa-dosanya banyak, terhapuskan semuanya. Dan siapa yang paling terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan dunia 10 kali surganya 10 kali dunia ini. Yakin benar kita. 2. Jadi orang yang salat berjamaah dimudahkan rezekinya penuh keberkahan. Yang ketiga, orang yang salat berjamaah di masjid diangkat semua penyakit dan musibah yang akan menimpa diri dan keluarganya. Jadi bodoh orang yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, timpakan saja musibah pada diriku dan keluargaku. Bodoh kita. Makanya kita inginkan semua orang salat berjamaah. Saya sudah keliling, Pak, maaf. Di Pakistan kemarin saya setahun di sana. Hampir salat subuh itu semua masjid bagaikan orang yang salat Jumat. Masya Allah. Dia yakin betul. Saya ke Turki. Juga dengan perubahan. Waktu Hagia Sophia diresmikan. Ya, pertama saya datang ke sana. Erdogan ada saya masuk. Alhamdulillah saya bisa salat di saf pertama. Dikatakan ada tamu dari Indonesia ini. Allahu Akbar. Lihat. Dia azamkan salat berjamaah. Berubah Turki, Pak. Masjid-masjid penuh orang salat berjamaah. Tadinya sekuler. Ya. Saya datang ke Bangladesh. Begitu juga orang salat berjamaah. Ya. Saya datang ke negara Islam, Qatar. Yang hanya salat 2-3 rakaat, 3 saf. Kami gempur itu, saya ngamuk di atas mimbar. Enal Arab, mana ini Arab semua? Kenapa? Ya, saya datang ke negara-negara kafir berapa? Mulai sekarang itu muncul. Alhamdulillah Qatar luar biasa. Ya, kemarin Piala Dunia, ya didatangkan semua dai-dai ke sana. Ya, istilahnya para dai-dai dari beberapa negara masuk ke stadion juga berdakwah dan luar biasa. Berapa banyak, ada lebih 500 yang masuk Islam. Itu baru hari-hari pertama itu. Sampai terakhir. Ya, jadi seperti ini, Pak. Orang ini lagi haus sekarang. Ya, alhamdulillah ya kita harus bangkitkan ini. Jadi salat itu mengangkat semua penyakit dan musibah. Yang keempat, Allah hindarkan kita daripada perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini orang yang salat berjamaah. Coba cari Pak orang yang 5 waktu di masjid. Pasti husnul khotimah. Sementara baca Quran meninggal. Sementara dia bertasbih meninggal. Sementara dia bersedekah meninggal. Sementara dia melakukan kebaikan meninggal. Ini kita inginkan orang yang salat berjamaah. Dan yang paling penting, Allah jadikan kuburannya taman-taman sorga. Karena kuburan itu hanya ada 2. Imma ayakuna hufratan min hufarin niran, au ayakuna raudatan min riyadil jannah. Kalau dia tidak menjadi taman-taman sorga, dia akan menjadi jurang-jurang api neraka. Lobang-lobang api neraka. Hanya 2. Bapak meledak di udara, hancur, pasti masuk ke alam kubur namanya. Wah, saya teringat ini ada pilot di sini yang menyelamatkan pesawat Garuda dulu. Yang sudah tidak ada lagi mesin mati di udara. Bisa mampu diselamatkan. Mana itu Pak? Allahu Akbar. Luar biasa. Masih hidup beliau. Yang semestinya sudah meninggal di atas udara Pak. Tapi Allah bukan pesawat yang mematikan orang. Bukan ujian bencana yang mematikan orang. Allah. Beliau masih ada di sini. Allahu Akbar. Ini bukan hanya Indonesia yang menghargai, dunia menghargai. Pilot mampu menyelesaikan, tidak ada yang meninggal. Kecuali 1 wanita ya Pak ya. Nah, pramugari mungkin itu kesodot angin atau gimana. Ya. Tapi luar biasa. Ada lagi Garuda, sudah di darat. Ya. Sudah selamat juga. Tetapi terlambat dievakuasi, terbakar kabarnya, habis semua. Bukan lautan yang mematikan, bukan. Nabi Nuh bisa, Nabi Yunus bisa hidup dalam berapa lama di dalam perut ikan.
Dia hanya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, jadi salat 5 waktu menjadikan kuburannya taman-taman sorga. Kami di Karet, kebetulan saya di Jakarta, Pak. Itu ada saudaranya ya dari Malaysia dikuburkan di Karet. Setelah dikuburkan, dompetnya terjatuh di situ semua, surat-suratnya, ya di dompetnya. Akhirnya digali kembali kuburannya. Pas digali itu api dari bawah dan mayat adiknya sudah habis, berteriak, dia lompat. Ditanya istrinya, ada apa gerangan? Dia katakan, jarang sholat dan tidak pernah datang ke masjid berjamaah. Allah mau memperlihatkan banyak sekali, Pak. Dan salat ini menjadikan kita mulia di dunia maupun di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah shalah. Yang pertama-tama dihisab pada hari kiamat adalah salatmu. Salatmu benar, maka amalanmu semua benar. Salatmu tidak benar, semua amalanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Makanya ini kita datang untuk mengajak mari berjamaah. Yang kelima tadi itu kuburan. Yang keenam, dia dibangkitkan di akhirat di bawah panji Rasulullah. Ini orang yang salat berjamaah. Minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafika. Dia berada bersama para wali-wali Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah, ya. Ini siapa? Mereka-mereka yang salat berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, dia akan menerima catatan amalnya lewat tangan kanannya dan akan masuk surga dengan kecepatan cahaya. Ini orang yang salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Aduh panjang ini, belum masuk saya ke poin-poin ini, Pak, masih awal. Tadi tentang masalah bangun dari tidur belum selesai juga saya bahas. Tapi yang penting tadi 5 ya, 7 kemuliaan orang yang salat berjamaah. Ini yang kita harus amalkan insyaallah. Dan tadi ada 6 sifat saya juga belum menerangkan. Tidak apa-apa saya sampaikan sedikit singkat ini. Bahwa kalimat la ilaha illallah akan menghilangkan kesyirikan. Dan Muhammadur Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah akan menghilangkan bid'ah-bid'ah. Kemudian salat khusyuk wal khudu akan menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan artinya kemungkaran di muka bumi ini akan sirna atau diminimalisir. Karena tidak akan bisa hilang. Nah, namanya kemungkaran itu. Tetapi dengan salat berjamaah, saya katakan, orang yang salat berjamaah, apakah eksekutif, legislatif, yudikatif, yang ada di pemerintahan, anggota dewan, tentara, polisi, kalau dia salat berjamaah, makmur Indonesia. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada penzaliman, mengambil harta orang lain, tidak ada. Perbaiki salatmu. Tapi kalau salat tidak benar, biar ulama, kiai, kalau dia salat berjamaah di rumah, tidak salat di masjid, perlu dipertanyakan kekiaiannya. Saya hanya mengatakan demikian. Kenapa? Berarti dia lebih hebat dari Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Kemudian ilmu. Ini yang diamalkan para sahabat. Jadi dengan ilmu, yantahil jahal. Dengan banyak menuntut ilmu, hilang namanya kejahilan, kebodohan. Dan menuntut ilmu itu, Pak, seperti bapak-bapak sekarang ini, utlabal ilma minal mahdi lal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi jangan mengatakan saya sudah tua. Ya, saya tidak bisa lagi menuntut ilmu. Jangan. Makanya ini dakwah tablik ini yang keluar 3 hari, Pak. Ini mengajarkan ilmu yang orang tua, perbaiki bacaannya, ya, 10 surah yang terakhir supaya kita tahajud itu bacaan kita baik, termasuk 5 waktu kita. Ya, makanya kita keluar bersama-sama mengkaji dan kita mengharapkan dari ulama-ulama lain ikut bersama kita keluar supaya dia bisa menerapkan ilmunya. Kemudian zikir. Zikir itu ya tantahi al-ghaflah, hilang kelalaian. Jangan tinggal duduk main gaple. Boleh main gaple tapi zikir. Tapi tidak mungkin bisa disatukan. Boleh main catur. Ya, tetapi jangan habis waktu kita di sana. Tapi sebenarnya itu dilarang, sudah. Ya, enggak apa-apa mungkin sekedar ya 5 menit, 10 menit. Habis itu segera pulang tapi sambil berzikir. Nah, waktu-waktu yang lain yang terlalaikan banyak. Nah, ini ya kita kata maaf
ada seorang ulama mengatakan, itu orang yang meninggal, sekiranya dia diberi kesempatan hidup, dia hanya mengatakan, ya Allah, kembalikan aku untuk mengucapkan subhanallah. Baru matikan lagi kembali. Kenapa? Ternyata kata-kata subhanallah wa bihamdi atau subhanallahil azim wa bihamdi, satu pohon yang ditanamkan di dalam sorga, yang rantingnya seperti dunia ini luasnya. Maka tidak ada waktu kecuali zikir, perbanyak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Duduk di atas kereta, mobil, bawa mobil, ibu-ibu memasak di dapur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, perbanyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, istighfar, ya, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanakallah. Banyak hal, baca terus. Jangan lalai, Pak. Ya. Kita sebagai sopir taksi, kita sebagai apa? Silakan baca terus zikir, karena zikir itu menghilangkan kelalaian. Kemudian setelah zikir ya, ikramul muslimin. Ini apa? Tantahi asyuh wal bukhl. Apa orang itu pelit. Jadi dengan banyak ikram, banyak memuliakan orang lain. Kasih makan Pak Jumat, bawa makanan ke masjid, kasih makan orang. Minimal ya aqua, atau kita berikan ya bagian ibadah untuk ya memperbaiki masjid, dikasih makan atau apa. Di tempat-tempat lain kasih makan, Masya Allah. Ini yang penting supaya orang tertarik. Buat kopi, buat apa, kasih. Karena sekarang ini tempat kafe enak, karena pelayannya bagus, wanita-wanita cantik, ya dengan AC. Akhirnya tinggalkan rumah, ngopi berjam-jam. Kenapa tidak kasih ngopi? Jadi kami berapa negara yang kami datangi, Pak, itu masjid ada dapurnya tersendiri, tamu-tamu datang, ngambil kopi sendiri, teh, ya ada kue di sana, buah-buahan. Masya Allah, kita jamin. Jadi orang tidak lagi datang ke kafe-kafe, tapi datangnya di masjid. Sambil dia duduk di masjid, tiba waktu sholat, dia sholat berjamaah. Nah ini dia. Kami di Bangladesh ada satu masjid yang waktu itu Pak, anak-anak di sekitar masjid pengedar narkoba. Kami dilarang masuk. Saya lihat, tapi ada kebiasaannya ini anak-anak, ya sering main bola. Maka tim kami itu ada satu pemuda, jago bola dia. Jadi kita belikan dia pakaian-pakaian baju bola, ya, baju kaos, training. Kemudian belikan dia bola, main sama-sama. Hanya beberapa hari kita di sana, itu anak muda semuanya datang ke masjid berjamaah. Kata polisi di sana, ini yang kami tidak bisa berantas, pengedar narkoba di sini luar biasa. Anak-anak, waduh, teler atau apa. Tapi dengan cara seperti itu, kasih sayang, ya didatangkan, kita beli kulkas di masjid, kasih makan dia, datang akhirnya salat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Kemudian nantashir bil ikhlas hatta takun makbulina indallah. Kita harus ikhlas dalam beramal. Di rumah, jadi suami yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas, jadi pekerja yang ikhlas, maka amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah nantashir bid-da'wah hatta yakumuddin al-kamil bil alam kullihi. Kita harus banyak melakukan dakwah, mengajarkan orang, menyampaikan ya amar ma'ruf nahi mungkar, supaya Islam ini tersebar kemana-mana. Ya, kemarin teman di Perancis alhamdulillah mengislamkan lebih 300 orang. Ya, padahal di sana ada sudah LGBT, sudah dibiarkan, sudah mulai. Tapi dia dengan pelan-pelan dia datang, alhamdulillah 300 ya orang-orang LGBT ya yang lesbian, yang homoseksual, yang apa, masuk ke dalam agama Islam dan berubah kehidupannya. Maka kita ini semuanya insya Allah jangan berhenti Pak, kita harus saling nasihat menasihati, dan kita jangan berburuk sangka terhadap siapa saja. Ya, dan ini yang kita harus sampaikan. Maka hadirin rahimakumullah, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, kata seorang ulama, dia katakan begini. Jadilah orang kaya tanpa memandang kemiskinan orang lain. Kaya diri, kaya pribadi, jangan menyepelekan orang lain. La tahtakir manduna kepali kulli syai'in maziyah. Jangan kamu hina saudaramu, bisa jadi orang yang kamu hina itu lebih mulia daripada dirimu. Yang kedua, jadilah orang sukses tanpa menyengsarakan orang lain. Dicatat ini. Jadilah orang sukses
tanpa menyengsarakan orang lain. Banyak orang yang mau hebat, tapi orang lain jadi sengsara. Yang ketiga, jadilah orang baik tanpa memandang buruk orang lain. Jadi orang baik, tapi jangan kita pandang buruk orang lain. Karena bisa saja dengan hidayah, Allah jadikan dia lebih taat kepada kita daripada kita. Kemudian jadilah orang yang tinggi tanpa merendahkan orang lain. Tinggi martabatnya, akhlaknya, Masya Allah. Tapi jangan menganggap sepele orang lain. Pembantu kita, apa kita, tukang kebun kita. Kita jaga harkatnya. Kemudian, ya, jadilah orang yang mulia tanpa memandang hina orang lain. Ya, kita menjadi mulia tapi jangan kita hinakan orang lain. Ya. Kemudian, ya, jadikanlah hidup ini sebaik-baiknya untuk Allah. Persiapkan kematianmu sebelum datang kematianmu. Karena kematian itu tidak pernah mengetuk pintu rumah kita. Assalamualaikum. Besok malam saya datang, kata malakul maut, mencabut nyawa Bapak. 1 bulan lagi, tidak ada Pak. Sementara duduk meninggal. Sementara apa meninggal. Dan kebanyakan orang yang meninggal sesuai dengan aktivitas kebiasaan hari-harinya. Kalau dia pemain judi, kadang-kadang mati dalam perjudian. Kalau dia ahli ibadah, mati dalam ibadahnya. Maka insya Allah, semoga yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan menjadi kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.